kita merespon sedikit. Ada pernyataan dari beberapa, kita lihat sekarang sedang tenar itu, anak nakal dimasukkan ke militer. Itu. Kita lihat Pak, zaman dahulu pendidikannya seperti apa? Bagaimana model pendidikan seperti dahulu? STPDN, kurang militer apa? IPDN itu. Akmil, dan lain sebagainya. Bahkan salah satu pondok pesantren yang terkenal, yang besar, namanya Pondok Pesantren Gontor. Bapak masuk ke sana Pak, bagaimana cara penerapan sistemnya? Bahkan mohon maaf, dalam pendidikan yang ada di sana, itu yang di militer-militer yang ada di Ponorogo disekolahkan selama beberapa bulan di Gontor. Coba mau lihat betul mereka bagaimana pendidikan. Militer Pak, militer. Bangun subuh, tidak mau sholat subuh dibangun Pak. Untuk persoalan agama kita perlu keras dan tegas Pak. Ini bukan persoalan apakah pendidikan militer itu bagi anak nakal bagus. Ini bukan persoalan Pak, bukan persoalan itu. Persoalannya apa yang harus kita perbuat, anak-anak yang nakal ini bisa datang. Salah satu yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana orang yang nakal ini didekati. Salah satu bentuk kasih sayang. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan dalam memberikan pendidikan yang baik kepada generasi kita ke depan? Yang pertama, perhatian yang besar yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya melalui pendidikan tauhid. Yang kedua, berikan mereka pendidikan yang formal, yang baik, yang mendekatkan mereka kepada Allah. Yang ketiga, dekatkan mereka pada lingkungan-lingkungan yang menjauhkan mereka daripada perbuatan-perbuatan tercela. Yang keempat, berikan mereka pendidikan dan asupan di rumah. Asupan-asupan yang memang harus mereka terima bersifat agamis. Yang kelima, jangan pernah putus asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya gulam ihfazillah tajid tujahak. Ibnu Abbas ketika berada di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam ihfazillah yahfazka. Ya gulam ihfazillah tajid tujahak. Ya gulam, ini ijtama'al qawmu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Wa in ijtama'al qawmu ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaika. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kata Nabi kepada seorang pemuda bernama Ibnu Abbas. Ini nasihat aja, nasihat. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas duduk di belakang Nabi. Selesai sholat, duduk, kemudian Nabi menghadap kepada Ibnu Abbas. Nabi menggunakan kalimat yang sederhana kepada anak muda. Kata Nabi, ya gulam. Di waktu sholat Id, ketika Idul Fitri, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Thumma laqiya Nabi bis sabi, fara'a sabiyan yabki. Suatu ketika Nabi keluar dari rumah di hari Idul Fitri dan hari Id disebut di situ hari Id. Suatu ketika Nabi keluar, Nabi tengok dari jauh ada seorang anak yang sedang menangis. Fara'a sabiyan yabki. Dia tengok ada anak muda, anak-anak kecil yang sedang nangis. Nabi dengan anak kecil dia panggil, ya bunai, wahai anakku. Meskipun itu bukan anak dia, tapi Nabi panggil, ya bunayya.
Kalimat ya bunayya itu diambil dari kalimat dasarnya ya ibni. Ya ibni, wahai anakku. Tapi kalimat ini kemudian dipakai ya bunayya untuk menunjukkan kedekatan seorang ayah dengan anak. Baik itu anaknya kandung ataupun bukan kandung, kalau kalimatnya menggunakan penekanan ya bunayya, berarti tandanya ada kedekatan. Bahasa lain, ya abu ya, abu ya. Bahasa Arabnya bapak saya, abi. Tapi karena ingin menunjukkan kedekatan, digunakan kalimatnya abu ya. Ya abu ya. Makanya ada yang panggil buya, buya, buya. Itu asal kalimatnya adalah abuya. Kalau bunayya asal kalimatnya ibni, anakku. Ada yang panggil ya umay. Umayyah, ibuku. Ibuku yang tersayang. Ini kalimat pertama. Jadi ketika Nabi berbicara dengan anak kecil, Nabi gunakan seolah-olah Nabi ini kecil. Ketika Nabi bersama dengan anak yang remaja, Nabi memposisikan diri dia sebagai seorang remaja. Ketika Nabi berbicara dengan orang yang sama, Nabi berbicara dengan orang yang sama seperti Abu Bakar, Umar. Nabi kadang panggil nama, ya Umar, ya Abu Bakrin. Dipanggil nama, menunjukkan kedekatan. Tapi ketika Nabi berbicara yang lebih tua dengan yang lebih tua, Nabi sangat menghormati dan tidak memposisikan diri dia lebih tua, tidak. Tapi Nabi menghormati yang orang lebih tua, ya abati. Kadang-kadang dia panggil ya abati. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberikan model berbicara dengan anak, dengan orang, dengan siapapun, Nabi memposisikan diri dia agar Nabi bisa memberikan pendidikan dan moral serta etika dan adab ketika berbicara dengan orang yang tidak hanya sebatas berbicara, tapi perilaku. Nabi menunjukkan ini loh akhlak yang baik ketika berbicara dengan seorang perempuan, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Bagaimana Nabi memposisikan diri? Ketika Nabi memposisikan diri dia seperti itu menunjukkan al-akhlak al-karimah. Kalau bahasa kita, akhlak yang mulia, al-akhlak al-mahmudah. Akhlak yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita melihat ada kasus yang sedang viral dan trending di negara kita ini. Darurat yang terjadi di tengah anak muda hari ini adalah darurat akhlak dan adab. Darurat akhlak dan adab. Persoalannya adalah mengapa anak muda hari ini bisa tidak beradab sebagian? Apa penyebab mereka tidak berakhlak? Itu dikembalikan kepada poin penting yang harus kita runut. Tidak bisa kita salahkan tiba-tiba anak itu, oh anak itu nakal, anak itu jahat. Kita lihat dulu. Kita runut coba. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Al-waladu sirru abihi. Seorang anak akan menularkan karakter bapaknya. 25%, 75% kata guru saya menularkan ibu dia. Kita ambil ini orang tuanya, abawai. Dalam hadis yang lain Nabi kata begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan mesti suci. Tergantung kemudian orang tuanya, fa'abawaihi yuhawidanihi am yumajjisan am yunassiran, diyahudikan, dinasranikan, diislamkan atau dimajusikan. Tergantung pada orang tuanya. Sebagian ulama mengatakan kalimat abawaihi di sini bukan hanya orang tua, tapi bisa jadi disandingkan kepada yang paling bisa membentuk karakter dia. Lebih tepatnya kata Imam Al-Ghazali, lingkungan. Ada dua poin. Ada dua faktor yang mempengaruhi karakter seorang anak. Satu lingkungan, satu orang tua. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan al-waladu sirru abihi, seorang anak menyerupai karakter bapaknya. Tengok, kalau anak ini nakal, rujuk dulu ke belakang. Bapak dia baik apa nakal? Oh, kalau bapak dia nakal, kemudian punya anak yang nakal, ini masih seimbang, Pak.
Tapi ada bapaknya jahat, anaknya baik. Ada anaknya jahat, bapak dia baik. Kita cari tahu juga. Kita ambil contoh satu kasus yang pernah terjadi. Dan ini real, nyata, fakta. Satu ketika seorang anak ini masuk di dalam pesantren. Dimasukkan ke dalam pesantren. Minta ampun nakalnya, Pak. Kita lihat bapak ibunya baik, sopan, bicaranya bagus. Sopan santunnya, lemah lembutnya, cara dia berbicara tuh kelihatan. Kita rujuk, Pak, kita cari tahu. Ternyata anak ini anak angkat. Anak angkat, bukan anak kandung. Setelah dicari tahu, ternyata bapak kandungnya, mohon maaf, pelaku maksiat. Dan ternyata perkataan Nabi terbukti, al-waladu sirru abihi, anak tadi menularkan sifat dan karakter bapak dia. Dan ini terjadi. Seorang anak perempuan menjadi, mohon maaf, pelacur, ternyata setelah dirunut ibunya pelacur. Coba bayangkan. Artinya apa? Yang ingin dikatakan oleh para ulama, jangan cepat-cepat menghakimi seorang anak ini nakal sebelum kita tahu latar belakangnya. Tapi Pak Ustadz, kami sudah tobat, cuma kami belum bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak ini. Berarti Allah ingin kasih kita ujian agar ekstra mendidik dia. Bagaimana caranya? Keluarkan dia dari lingkungan yang memang bisa menghancurkan diri dia. Kita ambil contoh. Kita bukan penghafal Quran, tapi pengen anak penghafal Quran. Loh, kok kita masukkan ke sekolah dia negeri? Ya di mana program tahfizul Qurannya? Satu. Ustaz, dulu kami jahat, nakal, minum dan lain sebagainya. Minum, maksiat, berantem, judi, segala macam. Tapi kami bertobat, Ustaz. Kami pengen anak kami tidak seperti kami. Ada caranya? Ada. Pindahkan sekolahnya. Jangan tempatkan dia di lingkungan yang memang, mohon maaf, di situ anak-anaknya judi online. Anaknya judi online. Diberikan HP, diberikan kebebasan, diberikan atau dibiarkan, dikurangkan perhatiannya. Apa yang terjadi? Jangan salah. Semua akan terjadi pada anak tadi. Karena kita tidak memiliki kontrol yang kuat, lingkungan yang bagus, dan lain sebagainya. Sehingga harapan yang kita harapkan tidak tercapai. Kita bertobat. Anak belum tentu tobat. Maka kalau kita yang baik, anak tidak baik, ada faktor, ada, itu yang kita lihat. Tapi ada lingkungan anaknya ibunya baik, tapi anaknya tidak baik-baik. Dan ini cobaan, ujian. Para nabi sudah menunjukkan. Nabi Nuh misalkan, Kan'an. Kan'an istrinya, anaknya. Sudah disampaikan naik ke kapal. Tapi anaknya tidak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung, tapi gunung-gunung pun habis. Artinya apa? Nabi sekalipun punya kekuatan, punya sifat karakter seperti manusia yang lain. Allah tunjukkan kelebihan itu kepada para nabi agar manusia melihat ada orang baik belum tentu anaknya baik, atau ada anak baik belum tentu orang tuanya baik. Saya punya cerita yang nyata dari guru saya, Profesor Dr. Haji Nahar Ilyas. Bapaknya tukang buat berita-berita fitnah, kemudian bapaknya tukang buat cerita-cerita porno. Anaknya hafal Quran. Satu ketika anaknya pulang dari pondok, dan ini pondok di Jawa Timur, pulang dari pondok, dan anaknya tidak mau tinggal di rumah. Kemudian anak ini pindah ke rumah temannya, tinggal di sana. Apa jawaban orang tuanya? Nak, kenapa anak tidak mau tinggal di rumah, tidur bersama kami? Dijawab sama anaknya, sejauh bapak masih melakukan pekerjaan yang haram, saya tidak mau di situ. Lebih baik saya berpuasa daripada memakan dari yang haram. Taubat bapaknya dari anak yang tadi mengerti agama, mengenal agama, membukakan pintu kepada kedua orang tuanya, bertaubat, bapaknya ditinggalkan pekerjaan tersebut. Artinya dua-duanya bisa memberikan faedah, bisa. Siapa di antara keduanya yang paling taat kepada Allah? Ini yang poin penting kita. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Seberapa banyak kita baca doa ini kepada anak kita? Atau seberapa banyak doa ini kita sampaikan kepada kedua orang tua kita dalam doa kita? Jadi ujian itu berbagai macam ragamnya. Pertanyaan yang muncul sekarang di tengah kita adalah, bagaimana jika anak nakal ini kita pukul? Kata Nabi dalam hadisnya jelas, muru auladakum bis salati idza balagha 70 sanah. Suruh anakmu salat
ketika berumur 7 tahun. Kalau tidak mau, pukul. Pertanyaannya pukul. Wadribuhu. Pertanyaan pukul di sini yang kemudian menjadi perdebatan para ulama. Dipukul seperti apa? Caranya memukul seperti apa? Tahun 2000, sebelum tahun 2002, sebelum tahun 2006, ada salah satu pesantren yang memiliki model pendidikannya keras dan tegas. Satu ketika pendidikan yang keras dan tegas dengan model ada pemukulannya, di stop nih pemukulannya. Setelah di stop pemukulannya, yang lahir generasi-generasi yang manja. Dan itu terbukti. Apa buktinya? Generasi yang lahir setelahnya manja, kurang berakhlak, tidak berilmu, dan rendah pemahamannya. Apa sebab? Karena tidak ada yang ditakuti. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, kata Nabi, gantunglah cambuk di dinding rumahmu. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, agar menjadi pengingat bagi mereka dan pendidik bagi mereka. Pendidikan bagi mereka. Kenapa hadis ini disampaikan? Apa maksudnya? Maksud digantungkan di situ untuk dipukulkan? Bukan. Kata Nabi, berikan pendidikan kepada mereka, harus ada yang disegani dan yang ditakuti di rumah. Kalau tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disegani yang di rumah, maka terjadilah selain daripada tolak ukurnya iman dan ketakwaan tadi. Jadi iman, ada orang tuanya beriman tapi anaknya tidak berakhlak, itu ada. Sekarang penyebabnya ada orang tua beriman, anak tidak berakhlak, penyebabnya apa? Faktor lingkungan. Lihat lingkungannya. Di rumahnya baik, tapi berapa jam dia di rumah? Di rumah cuma 5 jam, di luar 19 jam. Lebih besar mana pengaruhnya? Maka hari ini orang tua harus bersiap. Ditambah sekarang kondisi kita darurat. Darurat tidak berakhlaknya. Apa sebab pergaulan? Pergaulan bebasnya, minuman khamarnya, judi online-nya, game online-nya, semua itu penyebab dan mengarahkan masa depan suram bagi siapa? Generasi muda hari ini. Artinya peran orang tua semakin ekstra atau tidak semakin ekstra? Semakin ekstra. Semakin kuat. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, orang yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Begitu cara orang tua hari ini di akhir zaman itu betul-betul harus keras dalam mendidik anak. Kalau lepas dia, tidak tepat dia kita kasih, maka kita yang hancur. Maka kita temukan berita anak membunuh orang tua hanya karena tidak dibelikan HP, tidak dibelikan Honda dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin ini penting untuk kita terapkan di rumah. Tegas, keras, tapi disandarkan kepada iman dan ketakwaan dengan modalnya agama. Lu di rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, Pak Ustaz. Jangankan anak, setan pun senang. Setan yang ikut ke rumah tidak pernah dibacakan nawwiru buyutakum bisalati wa qiraatil Quran. Salat tidak, baca Quran tidak, mau jadi apa? Kabaitil ankabut. Seperti rumah yang entah seperti apa bentuknya, entah berantah. Rumah berdiri tapi tidak kokoh, seperti rumahnya ankabut. Laba-laba. Rumah laba-laba itu ditiup angin habis. Karena tidak punya kekuatan. Roboh. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, yang tidak disolatkan di dalam rumah tersebut, jangan berharap yang lain. Sesuatu yang haram masuk, syaitan masuk, malaikat pun enggan masuk. Jadi sulit bagi kita. Jangankan hal tersebut, bagaimana kita mau membentuk karakter anak yang baik sementara orangnya tidak sholat? Orang tuanya tidak sholat, ibunya tidak sholat, ngaji tidak, jauh daripada Islam, jauh daripada nilai agama, yang masuk yang haram. Kalau yang masuk yang haram ke dalam diri seseorang, apapun itu, sebaik apapun dia, yang masuk yang haram sedikit saja merubah karakter dia menjadi yang haram. Jadi hati-hati Pak, faktor itu banyak. Nah sekarang Bapak Ibu kita merespon sedikit. Ada pernyataan dari beberapa. Kita lihat sekarang sedang tenar itu, anak nakal dimasukkan ke militer. Ke militer itu. Kita lihat Pak, zaman dahulu pendidikannya seperti apa? Bagaimana model pendidikan seperti dahulu? STPDN, kurang militer apa? IPDN itu. Akmil, dan lain sebagainya.
Bahkan salah satu pondok pesantren yang terkenal, yang besar, namanya Pondok Pesantren Gontor. Bapak masuk ke sana, Pak. Bagaimana cara penerapan sistemnya? Bahkan mohon maaf, dalam pendidikan yang ada di sana, itu yang di militer-militer yang ada di Ponorogo disekolahkan selama beberapa bulan di Gontor. Coba mau lihat betul mereka bagaimana pendidikan. Militer, Pak. Militer. Bangun subuh, tidak mau sholat subuh dibangun, Pak. Dipukul. Zaman dulu kami merasakan. Saya punya adik kerja di Medan dulu, menjadi ajudan gubernur Medan waktu itu. Apa kata gubernur Medan itu? Kalau dia tidak sholat subuh atau bangun subuhnya terlambat, digedor pintu itu, diinjak, Pak, sama beliau. Semua orang yang ada di mes itu yang tidak bangun subuh dipukul sama dia, diteriakin sama dia, Pak. Sudah besar, sudah besar. Apalagi yang masih dalam masa pendidikan. Coba bayangkan. Untuk persoalan agama kita perlu keras dan tegas, Pak. Perlu keras dan tegas. Karena Nabi itu perintahnya. Tapi cara kita memberikan pemukulan kepada anak itu yang harus kita perhatikan. Jangan memukul anak itu pada wajahnya. Itu tidak boleh, Pak. Jadi kita tidak mengatakan undang-undang tentang perlindungan anak itu melemahkan. Tapi satu sisi undang-undang itu sangat melemahkan. Satu sisi. Undang-undang itu melemahkan. Apa orang tua tidak bisa berbuat apa-apa, Pak? Sekali orang tua keras dan tegas memukul anaknya, dilaporkan, masuk penjara orang tuanya. Sekarang kita tak bisa memberikan pendidikan yang keras dan tegas. Coba di sekolah, mohon maaf, di sekolah saja. Anak dicubit, dilapor sama orang tuanya, masuk penjara gurunya. Coba bayangkan. Betapa mudahnya hari ini pelemahan karakter dan pendidikan itu. Pertanyaannya, apa hasilnya? Kita lihat sekarang. Premanisme. Motor di mana-mana, dengan gaya membawa motor yang tak beradab dan lain sebagainya. Itu karakter dan akhlak. Sehingga mohon maaf, lahir generasi-generasi yang kurang adab, kurang akhlak. Pertanyaannya, apa dampak besarnya? Peradaban itu yang hilang. Jadi Indonesia tidak punya peradaban akhir. Kenapa? Karena yang lahir generasi yang rusak. Ditambah alat perusaknya, narkoba, game online, judi online, semua pergaulan bebas, perzinahan menjadi salah satu sarana tempat pelarian mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini bukan persoalan apakah pendidikan militer itu bagi anak nakal bagus. Ini bukan persoalan, Pak. Bukan persoalan itu. Persoalannya apa yang harus kita perbuat, anak-anak yang nakal ini bisa datang, bisa baik. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama, salah satu yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana orang yang nakal ini didekati. Salah satu bentuk kasih sayang. Saya ambil contoh paling sederhana dari perbuatan yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Bagaimana orang-orang yang mantan preman, bertato, penjudi, pemabuk, narkoba dan lain sebagainya bisa datang ke masjid. Apakah pukulan mereka dibalas dengan pukulan? Tidak. Tapi bagaimana cara mereka mendatangi orang-orang pemabuk, pemain, pejudi dan lain sebagainya itu? Mereka datang dengan cara yang baik, yang lembut. Buktinya apa? Berkali-kali mereka melakukan itu. Akhirnya orang yang didatangi ikut. Termasuk salah satu cerita, ini paman saya sendiri. Mabuk, narkoba, keluar masuk penjara. Datang jamaah tabligh. Saya bukan promosi, bukan. Tapi ini kejadian nyata. Keluar masuk penjara, premanisme itu yang dilakukan oleh paman saya. Tapi sekarang, ketika datang berkali-kali orang itu datang, dipukulnya, ditendangnya orang tersebut. Tak dibalas. Yang terakhir dia datang begini. Kata paman saya, hari ini saya ikut. Tapi setelah saya ikut, jangan pernah datang ke rumah saya lagi. Dijawab sama orang tadi, oke. Setelah datang paman saya, besoknya dia ikut keluar 40 hari. Dan sampai hari ini bertahan di masjid. Kita tidak tahu jalan hidup orang. Bagaimana caranya. Dan itu yang diajarkan Nabi dalam kelembutan. Iya. Seorang Nuaiman. Pemabuk, peminum keras. Ketika ada sahabat yang memarahi Nuaiman. Apa kata Nabi? Yang memarahi Nuaiman berarti dia sudah berhadapan dengan diriku, kata Nabi. Nabi bukan mencela perbuatannya. Bukan mencela orangnya. Tapi yang dicela oleh Nabi adalah perbuatannya. Begitu juga hendaknya yang lain. Jangan cela orangnya. Tapi cela perbuatannya. Jadi pendidikan yang tegas. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan dalam memberikan pendidikan yang baik kepada generasi kita ke depan? Yang pertama,
perhatian yang besar yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya melalui pendidikan tauhid agama. Ini dampak daripada penjauhan agama kepada sisi kehidupan. Yang kedua, berikan mereka pendidikan yang formal, yang baik, yang mendekatkan mereka kepada Allah, yang mendekatkan mereka kepada agama. Yang ketiga, dekatkan mereka pada lingkungan-lingkungan yang menjauhkan mereka daripada perbuatan-perbuatan tercela. Yang keempat, berikan mereka pendidikan dan asupan di rumah, asupan-asupan yang memang harus mereka terima bersifat agamis. Yang kelima, jangan pernah putus asa dengan anak yang nakal, yang carut marut. Jangan pernah putus asa, karena kuncinya ada pada usaha. Wa inna sa'yakum sawfa yara wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi perbandingan bagi kita untuk menghasilkan generasi-generasi yang takut dengan Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, orang tua kita, agar tetap dalam jalan yang baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.